يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib as-Sirah Ibn Hisham rahimahullah yang diringkas dan tahdhib oleh Abu Salam Harun rahimahullah. Sampai kita pada ucapan penulis, dzakara ma laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaumihi. Yani kisah tentang apa yang ditemui, apa yang didapati oleh Rasulullah SAW dari kaumnya. Qala, thumma inna Quraisyan ishtadda amruhum. Kemudian setelah kemarin kita bahas bagaimana mereka menjuluki Rasulullah SAW dengan julukan-julukan yang jelek, walaupun hati kecilnya Walid ibn Mughirah merasa bahwa ucapan ini yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan ucapan manusia biasa, walaupun hati kecilnya mengakui bahwa itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena gengsinya dan malu pada kaumnya atau lebih memilih dunia, maka akhirnya dia menyatakan in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Dia berkata bahwa ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi, ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Maka dikatakan thumma inna Quraisyan ishtadda amruhum. Kemudian setelah itu Quraisy semakin dahsyat permusuhan mereka, urusan mereka kepada Rasulullah SAW semakin dahsyat. للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أسلم معه منهم. Karena apa? للشقاء, karena kesengsaraan, kejengkelan mereka, alladhi asabahum, yang menimpa mereka. Kenapa mereka sengsara dan jengkel? Tidak karena apapun kecuali karena Rasulullah SAW mengajar mereka ke jalan yang lurus. Aneh kan? Semestinya orang didakwahi mendapatkan suatu berita gembira atau mendapatkan satu ilmu yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Harusnya gembira. Tetapi justru mereka ketika didakwahi merasa jengkel, merasa sakit, merasa marah. Lisyaqa alladhi asabahum. Kejengkelan yang menimpa mereka karena permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada siapa-siapa yang aslama ma'ahu, kepada siapa-siapa yang masuk Islam bersamanya. Minhum, dari kalangan Quraisy. Semakin banyak yang ikut ajaran Rasulullah, semakin banyak yang ikut dalam agama Rasulullah dari kalangan Quraisy, maka semakin jengkel orang Quraisy, semakin marah, semakin marah. Fa'aghrau bihi sufaha'ahum, maka mulailah mereka memberi semangat sufaha'ahum, memberi semangat orang-orang safihnya. Safih adalah bodoh, dungu, orang bodoh di kalangan mereka. Padahal mereka masih jahiliyah, masih termasuk pemikirannya pemikiran bodoh, tapi memilih yang lebih bodoh lagi di kalangan mereka. Dan biasanya memang orang-orang bodoh itulah yang gampang disuruh, orang-orang bodohlah yang gampang dibayar untuk menyerang seseorang. Biasa kedudukan mereka seperti kedudukan
Anjing-anjing yang diberi makan, dibesarkan untuk apa? Untuk menyerang musuh. Anjing tersebut tidak peduli siapa yang dihadapinya. Pokoknya yang dihadapinya dia serang. Iya kan? Itu bodoh. Inilah yang dikatakan sufaha. Kalau zaman sekarang preman-preman pasar yang gampang dibayar. Preman-preman bodoh, nggak ngerti agama, nggak ngerti apa. Pokoknya kalau diajak serang, ikut serang. Bakar, ikut membakar. Kenapa dibakar? Nggak tahu. Pokoknya saya suruh bakar, saya dikasih sekian. Itu yang dikatakan sufaha. Agar sufahahum, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy tadi musyrikin, memberi semangat pada orang-orang sufahanya untuk menentang Nabi. Fakadzabuhu wa adauhu, untuk mendustakan Nabi, mengejek Nabi dan menyakiti Rasulullah SAW. Waramauhu bisy'ri was-sihri wal-kahanah wal-junun. Maka orang-orang tersebutlah yang mulai melemparkan dengan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah SAW. Ramauhu bisy'ri, dituduh dengan syair, yakni dijuluki syair. Was-sihri, dijuluki dengan sihir, yakni dikatakan sahir. Wal-kahanah, yakni dikatakan kahin. Wal-junun, yakni dikatakan majnun. Dituduh dengan syair, maksudnya dijuluki syair, penyair. Wa ma huwa biqauli syair, kata Allah. Was-sihr, dijuluki sahir, padahal Rasulullah SAW bukan sahir. Wal-kahanah, dijuluki kahin. Wa ma huwa biqauli kahin, qalilan man tadhakkarun. Wal-junun, dijuluki dengan majnun. Wa ma huwa bimajnun, kata Allah. Maka semua tuduhan-tuduhan mereka Allah bantah dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mudhirun li amrillah la yastakhfi bihi. Sedangkan Rasulullah SAW mudhirun, terus menampakkan dakwahnya terang-terangan. Mudhir li amrillah, menunjukkan, menampakkan perintah-perintah Allah dengan tegas. La yastakhfi bihi, tidak menyamarkannya, terang-terangan menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Terang-terangan mengatakan di hadapan mereka, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang maknanya tidak perlu beribadah kepada Lat, Uzza dan Manat. Lat, Uzza dan Manat bukan Tuhan dan tidak layak dipertuhan, tidak layak diibadahi. Ini ucapan Rasulullah SAW dengan tegas kepada mereka. La yakhafu laumata laim, tidak takut cercaan siapapun, tidak takut penentangan siapapun. Mubadin lahum bima yakrahun. Mubadin juga maknanya mudhir, mujahir bima yakrahun, terang-terangan mengatakan kalimat yang mereka tidak suka. Innahum, sungguhnya mereka idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Qalu, dan mereka berkata, aja'al al-alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini mau jadikan Tuhan yang satu? Ini sungguh mengherankan. Ini kata musyrikin. Tetapi Rasulullah SAW tetap menyatakan apa yang mereka tidak sukai. La ilaha illallah. Min aibi dinihim, untuk menunjukkan jeleknya agama-agama mereka. Menunjukkan jeleknya agama-agama mereka dengan mencerca Tuhan-Tuhan mereka, itu beda. Dan bedanya sangat mencolok. Kalau mencerca Tuhan-Tuhan mereka, dikatakan oleh Allah, la tasubbu alihatahum, jangan kalian cerca Tuhan-Tuhan mereka, kata Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, karena niscaya mereka akan mencerca Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Tetapi yang Rasulullah ajarkan adalah kalimatu haqqin, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bahwa berhala-berhala kalian tidak layak diibadahi, bukan Tuhan, tidak layak disembah, bukan ma'bud, dan tidak memiliki sifat-sifat Allah. Ini kalimat hak. Ini bukan mencerca Tuhan-Tuhan mereka, tapi menyatakan kebenaran apa yang ada pada mereka. Kata Allah, mengajari Rasulullah SAW, katakan pada mereka, apakah mereka itu yasma'u id tad'un?
Apakah berhala-berhala itu mendengar ketika kalian berdoa? Apa maknanya? Maknanya berhala kalian tidak bisa mendengar doa kalian, dan juga tidak bisa mengabulkan doa kalian. Tidak mendengar, kalaupun mendengar nggak bisa mengabulkan. Kaum muslimin yang saya hormati, ini bayanul haq namanya, bukan cercaan. Bayanul haq, bahwa Tuhan-Tuhan kalian itu nggak memiliki apa-apa. Mereka la yamlikuna min kitmir, tidak memiliki sekitmir pun. Kitmir adalah kulit ari yang ada pada biji korma. Bijinya nggak berharga, apalagi kulitnya. Dan mereka, berhala-berhala mereka, la yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki kitmir. Satu kulit ari pun dari biji korma itu mereka nggak punya. Dan itu ungkapan betapa kecilnya, betapa murahnya, betapa nggak ada harganya, tetap mereka nggak punya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kekurangan-kekurangan berhala-berhala mereka. Wa'tizali awthanihim, dan memisahkan diri dari berhala-berhala mereka. Tidak mau sujud, tidak mau menghormati, tidak mau menyembah. I'tizal, meninggalkan berhala-berhala mereka. Wa firaquhu iyyahum ala kufrihim, dan juga Rasulullah SAW memisahkan diri dari mereka karena kekafiran mereka. Lihat, ikhwan fillah, azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketegasan Rasulullah SAW, dan betul-betul apa yang dibawanya gamblang. Yang saya ajarkan tauhid, yang kalian pegang syirik. Maka saya dengan kalian tidak akan bisa bersama. Meninggalkan kesyirikan mereka, meninggalkan berhala-berhala mereka, dan meninggalkan pula mereka yang masih musyrik. Dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum yawman fil hijr. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku pernah hadir ketika tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di Hijr Ismail. Hijr Ismail ada di dekat Ka'bah, yang kalau dalam gambar kamu lihat ada bentuk setengah lingkaran, itu Hijr Ismail. yakni tadinya Ka'bah itu sampai ke sana, tetapi umat kalian, kaummu tidak sanggup untuk membangun seperti itu, maka mereka hanya membangunnya lebih kecil dan kemudian dikasih tanda. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, mereka berkumpul di sana di Hijr Ismail. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyebut tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu, mereka berkata, "Ma ra'ayna mithla ma sabarna alaihi min amri hadzal rajul." Sungguh kita tidak pernah sabar seperti sabarnya kita menghadapi orang ini sama sekali. Jadi enggak pernah kita bisa sabar seperti sabarnya kita menghadapi orang ini. Safa ahlamana, dia membodohkan pikiran-pikiran kami, menganggap bodoh kita-kita. Wasabba alihatana, mereka mencerca Tuhan-Tuhan kami. Laqad sabarna minhu ala amrin azim, sungguh kita telah sabar pada perkara yang sangat besar. Tuhan-Tuhan kita dicerca, diri-diri kita dianggap bodoh, tapi kita masih diam. Lihat, mereka dalam keadaan saling memberi semangat untuk memusuhi Nabi. Masa kita diam saja? Masa kita terus sabar menghadapi dia? Fabainama hum fi dzalika istala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka sedang demikian keadaannya, maka tiba-tiba muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tempat mereka. Ya, bukan tujuannya untuk menemui mereka, tujuannya untuk mendatangi Ka'bah sebagaimana biasanya. Fa aqbala yamshi hatta istalama ar-rukun. Maka Rasulullah SAW berjalan sampai beliau mengusap rukun, salah satu sudut dari sudut Ka'bah tersebut. Yani yang di sana ada Hajar Aswad. Dipegang, diusap, thumma marra bihim ta'ifan bil bait. Kemudian beliau berjalan tawaf mengelilingi Ka'bah, melewati mereka yang sedang berkumpul. Falamma marra bihim ghamazuhu
bi ba'dil qaul, maka ketika Rasulullah SAW melewati mereka, mereka pun melemparinya dengan caci makian, dengan ucapan-ucapan yang jelek, dengan ucapan-ucapan yang kotor. Qala fa'araftu dzalika fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku melihat wajah Rasulullah dan aku tahu bahwa Rasulullah SAW tidak suka dengan ucapan mereka. Tapi Rasulullah SAW tetap tawaf melewatinya. Falamma marra bihim tsaniyah ghamazuhu bimithliha. Ketika Rasulullah SAW melewati mereka yang kedua kalinya, maka mereka pun mencercanya seperti tadi. Fa'araftu dzalika fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan aku melihat di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketidaksukaan terhadap cercaan-cercaan mereka. Tapi Rasulullah SAW masih melanjutkan tawafnya. Tsumma marra bihim tsalitsah, sampai melewati mereka yang ketiga kalinya. Faghamazuhu bimithliha, kemudian dicerca lagi dengan cercaan yang seperti tadi. Fawaqafa, maka Nabi pun berhenti. Tsumma qala, kemudian berkata, atasma'una ya ma'syaral Quraisy, apakah kalian dengar wahai orang-orang Quraisy? Ama wallah walladhi nafsi biyadi laqad ji'tukum bidzabh. Apakah kalian mendengar wahai orang-orang Quraisy? Ketahuilah, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku membawa kepada kalian nadzabah. Tahu nadzabah? Kebinasaan, kematian, pembantaian. Aku membawa untuk kalian adzabah. Ya, ini disebutkan dalam footnote-nya, maknanya adzabah adalah kinayatun anil halak, ungkapan tentang kebinasaan. In lam yu'minu, ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau kalian tidak menerima dakwah ini, kalian akan binasa. Ikhwan fillah a'azakumullah. Subhanallah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan qada wa qadarih, mereka tertegun, terdiam, dan mereka betul-betul takut dengan ucapan Rasulullah SAW. Dan ini bukan sesuatu yang aneh sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka menyatakan engkau pendusta, engkau kadzab, engkau begini, engkau begitu, engkau sa'id dan sebagainya. Itu ucapan-ucapan di mulut mereka. Adapun hati-hati kecil mereka tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Hati kecil mereka tahu bahwa Rasulullah SAW sejak kecil dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Sadiqul Amin, Sadiqul Masduq. Itu julukan-julukan Rasulullah SAW sejak kecilnya. Dan mereka tahu. Dan orang-orang cerdas di kalangan mereka pasti berpikir, kalau untuk manusia saja beliau tidak berdusta, untuk urusan dunia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta atas nama Allah. Itu cara berpikir yang benar sesungguhnya, cara berpikir cerdas. Apakah dia tidak berani berdusta atas nama manusia, kemudian tiba-tiba berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Sehingga hati-hati kecil mereka, orang-orang yang masih punya akal, akan berkata, ini orang-orang jujur. Maka kalau dia berkata kita akan binasa, jangan-jangan benar binasa. Lihat ucapan Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, akhadatil qaum kalimatuhu hatta ma minhum rajulun illa ka'annama ala ra'sihi tayrun waqi'. Fa akhadatil qauma, maka kalimat tadi mengenai kaum tersebut, masuk di hati-hati mereka, kalimatuhu, kalimat Rasulullah SAW. Hatta ma minhum rajulun, hingga tidak tersisa seorang pun dari mereka kecuali seakan-akan di atas kepalanya ada tayrun waqi', di atas kepalanya sepertinya ada burung yang hinggap di kepalanya, tidak bergerak, berhenti semuanya. Mereka tertegun sejenak, seakan-akan ala ru'usihim tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang khawatir terbang kalau bergerak. Diam semua. Hatta inna asyaddahum fihi wusatan, hingga yang paling kerasnya memberi semangat untuk menentang Nabi, yang paling kerasnya untuk memberi semangat mencerca Rasulullah, tiba-tiba berubah.
yang tadinya asyaddahum fihi wusatan qabla dalik, yang sebelum ini mereka sangat keras penentangannya, percercaannya, la yarfa'uhu bi ahsan ma yajid minal qaul, tiba-tiba menenangkan orang-orang Quraisy dengan kalimat yang sangat lembut, kalimat yang sangat bagus. Bayangkan, yang tadinya paling keras menentang Nabi, ketika Nabi menyatakan atasma'una ya ma'syara Quraisy laqad ji'tukum bidzabh, tiba-tiba berubah semua, diam semua, dan yang paling keras tadi tiba-tiba menyatakan sudah. Iya, biasanya kalau kita begitu, ketika sudah mulai takut, apa kalimat mereka para preman-preman pasar tadi biasanya? Udah, ya pergi aja. Apa kata orang tadi yang paling keras permusuhannya kepada Nabi? Tiba-tiba berkata, hatta innahu yaqul insarif ya Abul Qasim, wallahi ma kunta jahula. Silahkan pergi ya Abul Qasim, silahkan pergi engkau wahai Abul Qasim, sungguh engkau bukan orang bodoh. Engkau itu bukan orang yang bodoh. Lihat, berubah kalimatnya karena satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta idza kana al-ghad ijtama'u fil hijr. Maka bubarlah mereka dan pergilah Rasulullah SAW melanjutkan tawafnya dan kemudian pulang. Hatta idza kana al-ghad, hingga ketika keesokan harinya, ijtama'u fil hijr, berkumpul lagi orang-orang Quraisy di Hijr, wa ana ma'ahum, dan aku bersama mereka lagi. Siapa? Abdullah ibn Amr ibn Zaid, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Faqala ba'duhum li ba'd, mereka berkata lagi, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dzakartum ma balagha minkum wa ma balaghakum anhu, apakah kalian ingat apa yang sampai kepada kalian dari dia dan apa yang kalian katakan untuk dia? Ini apa yang kalian katakan kepada orang tadi, yang maksudnya Rasulullah SAW, dan apa kata dia kepada kalian? Masih ingat kalian? Hatta idza ma bada'akum bima takrahuna taraktumuh, hingga ketika orang ini memberitakan kepada kamu berita, mengancam, menakut-nakuti apa yang kalian tidak suka, kemudian kalian berubah, kalian tinggalkan dia. Iya kan? Biasa begitu, yang namanya preman pasar begitu. Ketika diancam takut, tapi besok, sesungguhnya saya bukan takut. Kamu kan tadi takut kemarin, tiba-tiba kamu begini, tiba-tiba kamu pulang, tiba-tiba kamu berubah. Akhirnya mereka saling menyalahkan orang lain dan mulai semangat baru. Kalau gitu kita tidak akan maafkan saat ini, katanya. Lihat, ketika begitu datang lagi Rasulullah SAW. Fa bainama hum fi dzalika tala alaihim Rasulullah SAW. Datang lagi Rasulullah SAW ke tempat mereka. Tetapi mereka segera wasabuhu wasbat rajulin wahid, tiba-tiba mereka menerkamnya dengan terkaman satu orang, yakni bersama-sama dalam satu waktu semuanya menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ahatu bihi, mereka semua mengepungnya, ini keroyokan mainnya. Yaqulun, mereka berkata, anta alladhi taqul kadza wa kadza, anta alladhi taqul kadza wa kadza. Engkau yang berkata begini dan begitu, engkau yang mengancam kemarin, mengatakan begini dan begitu. Lamma kana yaqulu min aibi alihatihim wa dinihim, engkau berkata tentang Tuhan-Tuhan kami begini, engkau mengatakan tentang kami bahwa kami orang-orang bodoh, engkau begini, engkau begitu. Ketika Rasulullah SAW menerangkan kebenaran bahwa berhala mereka nggak bisa bicara, mereka tahu bahwa berhala mereka bisa bicara. Kenapa kalau ada orang jujur mengatakan bahwa berhalanya nggak bisa bicara, kenapa dikatakan dusta? Kenapa dimusuhi? Jujur menyatakan bahwa patung-patung kamu tuh nggak bisa ngomong, itu bukan Tuhan, bukan ilah, tapi mereka marah. Fayaqulu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, tidak kemudian mencabut ucapannya, tidak. Bahkan tidak pula kemudian meralat ucapannya, tidak. Rasulullah menyatakan, "Na'am, ana alladhi aqulu dzalik." Iya, aku yang berkata seperti itu, kata Nabi. Iya, aku yang menyatakan kaita wa kait. Aku yang menyatakan demikian dan demikian. Qala, "Falaqad ra'aitu rajulan minhum akhadha bimajma'i ridaihi."
maka aku melihat salah seorang dari mereka mengambil pakaian Rasulullah SAW, majma'i ridaih, yang dikumpulkan pakaiannya, diangkat. Apa itu bahasa Indonesianya? Kalau bahasa sini dikorong. Nah, diambil baju semua diangkat. Nah, tetapi khonibina azakumullah, tiba-tiba bangkitlah seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qama anhu dunahu wa huwa yabki. Beliau berdiri menghalangi orang tadi dari Rasulullah SAW dan kemudian berkata sambil menangis. Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah SAW dipukul oleh mereka. Yaqul ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia berkata Rabbku adalah Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia berkata Tuhanku adalah Allah? Iya kan? Apa ucapan Rasulullah SAW? Inti ucapannya kama qala Abu Bakar. Inti ucapannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa aku beribadah kepada Allah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kalian adalah patung-patung berhala yang tidak yasma wala yubsir, yang tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengabulkan doa. Selesai. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kata Abu Bakar, ataqtuluna rajulan an yaqul Rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia berkata Rabbku adalah Allah? Summan sarafu anhu. Kemudian mereka pun bubar. Mereka pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Fa inna dzalika la ashadda ma ra'aitu Quraisyan nalu minhu qat. Dan sungguh dzalika la ashadda ma ra'aitu Quraisyan nalu minhu qat. Sungguh ini adalah yang paling dahsyatnya, yang paling kerasnya dilakukan oleh Quraisy kepada Rasulullah SAW. Demikian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan perintah Allah dan apa konsekuensi yang dipikul sebagai beban dakwah Rasulullah SAW, sebagai ujian bagi beliau seorang Rasul. Inna ashadda bala'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Sesungguhnya sekeras-keras, seberat-berat ujian adalah ujiannya pada Nabi, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ya, ini sumal amsal, kemudian yang semirip dengannya, kemudian yang semirip dengannya. Berarti yang paling berat adalah ujiannya pada Nabi. Baru kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang mengikuti jejak Nabinya. Kemudian mereka yang mirip seperti itu. Kemudian yang mirip seperti itu, merekalah yang berat ujiannya. Yang dikatakan asyadda bala'an, dan Allah Subhanahu wa taala idza ahabba ahadan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada seseorang, Allah uji dia. Yang berikutnya adalah Islam Hamzah. Qala haddatsani rajulun min Aslam kana wa'iyah. Sampai kepadaku atau disampaikan kepadaku oleh seseorang dari suku Bani Aslam, dan dia adalah wa'iyah. Karena wa'iyah ini orang yang cerdas atau orang yang tanggap dan orang yang dalam keadaan biasa menasihati orang lain. Inna Aba Jahlin marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Aba Jahl melewati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda Safa, di sisi Safa, di bukit Safa. Fa'adahu wa syatamahu. Maka Abu Jahal mencercanya, menyakitinya. Wa nala minhu, bahkan menyakitinya. Bukan hanya menyakiti hatinya, kalau nala minhu artinya menyakiti badannya. Ba'du ma yakrahu minal aibi li dinihi, bahkan mencerca dengan menjelekkan agamanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tad'if li amrihi, dan menganggap lemah urusannya. Falam yukallimhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun tidak melawan, tidak mengucapkan kalimat apapun. Lam yukallimhu, tidak mengajak bicara dia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa maulatun li Abdullah ibn Jud'an fi maskanin laha. Sedangkan ada seseorang maula milik Abdullah ibn Jud'an di satu tempat miliknya. Tasma' dzalik, mendengarkan ucapan-ucapan tadi. Tsumman sarafa anhu fa'amada ila nadin min Quraisy. Maka dia pergi, si maula tadi, maulanya Abdullah ibn Jud'an,
dia mendengar ucapan-ucapan Abu Jahal, dia segera lari, fa'amada, dengan menyengaja menuju tempat bertemunya atau tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Nadin adalah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Nadin min Quraisy. Di sisi Ka'bah, indal Ka'bah, fajalasa ma'ahum, kemudian duduk bersama mereka. Falam yalbas Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawashshihan qawsahu raji'an min qanasin lahu wa kana sahiba qanas birami yarmihi wa yakhruj lahu wa kana idza fa'ala dhalika lam yamur ala nadin min Quraisy illa waqafa. Tiba-tiba, tidak berapa lama kemudian, falam yalbas, ini tidak berapa lama kemudian, datang Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawashshihan qawsahu. Dia datang dalam keadaan menyelempangkan busurnya, dan ini kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhu sebelum Islam, yaitu berburu, kebiasaan Hamzah. Raji'an min qanasin lahu, dia pulang dari qanas. Qanas itu adalah said, pulang dari berburu. Wa kana sahiba qanasin yarmihi wa yakhruj lahu, karena dia adalah memang ahli berburu. Sahiba qanas artinya seorang pemburu. Yarmihi wa yakhruj lahu, yang biasa memanah binatang-binatang, memanah kijang atau memanah apapun binatang-binatang yang dia hadapati. Wa yakhruj lahu, dan biasa keluar untuk berburu. Berangkat berburu, kemudian pulang, berangkat lagi berburu, kemudian pulang. Demikian kebiasaan beliau sebelum Islamnya. Wa kana idza fa'ala dzalika lam yamurru 'ala nadin min Quraisy illa waqafa. Dan kebiasaan beliau tidak melewati nadin min Quraisy, tidak melewati kumpulan orang-orang Quraisy kecuali dia berdiri sesaat, menanyakan apa kabarnya mereka, menyapa mereka, kemudian jalan lagi. Wa tahaddas ma'ahum, berbicara bersama mereka, itu kebiasaan beliau. Setiap pulang dari berburu, melewati mereka, memberi salam kepada mereka, kemudian menyapa dan berbicara sejenak. Wa kana a'azzu fatan fi Quraisy, dan Hamzah ibn Abdul Muttalib adalah seorang pemuda yang gagah, yang kuat, yang paling mulianya, paling gagahnya di antara Quraisy. Wa ashaddahu syakimatan, dan orang yang paling kuatnya. Falamma marra bil wala atau bil maula wa qad raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi, qalat lahu. Ketika melihat Hamzah, maka maula tadi, maula yang menyaksikan Abu Jahal mencaci maki Rasulullah SAW dan menyakitinya, ketika Rasulullah SAW sudah pulang ke rumahnya, maula tadi berkata kepadanya, kepada Hamzah, ya Aba Ammarah, ya Aba Ammarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anifan min Abil Hakam ibn Hisham. Coba kalau kamu lihat tadi, wahai Aba Ammarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhik, coba kalau engkau lihat ponakanmu, yakni Rasulullah SAW, ponakanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anifan, tadi, min Abil Hakam, apa yang dia dapat dari Abul Hakam Ibn Hisham. Wajadahu hahuna jalisan fa'adahu wa sabbahu, dia didapati terduduk di sini, dicercanya, dicacinya. Ini terjatuh di sini, duduk di sini dalam keadaan dicerca dan dicaci maki oleh dia. Wa balagha minhu ma yakrah, sampai pada kalimat yang membuat Hamzah tidak suka dan marah. Tsumman sarafa anhu wa lam yukallimhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi dan tidak mengajak bicara dia, tidak mengajak bicaranya Muhammad SAW. Fahtamala Hamzah al-ghadab, dikabarkan pula oleh Maula bahwa Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab, tidak membalas. Fahtamala Hamzah al-ghadab lima aradallahu bihi min karamatihi, maka marahlah beliau, dan ini yang Allah takdirkan, karena Allah menghendaki pada Hamzah kebaikan-kebaikan. Fakharaja yas'a wa lam yaqif ala ahad, maka berangkatlah Hamzah, tidak singgah di situ, tidak singgah di tempat biasanya dia singgah. Mu'iddan li Abi Jahal, langsung mencari Abu Jahal. Idza laqiyahu an yuqi'a bihi, dia meniatkan kalau ketemu Abu Jahal, aku akan sikat dia.
Dikatakan yuqi' bihi artinya akan menimpakan sesuatu yang jelek kepadanya. Falamma dakhala al-masjid nadhara ilaihi jalisan fil qaum. Ketika sampai ke masjid ada yang melihat kepadanya, duduk pada kaum, fa aqbala nahwahu hatta idza qama ala ra'sihi rafa al-qaus. Sampai ketika dia tiba di masjid dan dia melihat orang tersebut yang dicarinya, qama ala ra'sihi, dia berdiri di arah kepalanya, kemudian dia tarik busurnya, fadaraba biha fashajjahu, maka dipanahnya orang tersebut hingga melukainya, syajjan munkirah, dengan luka yang parah. Thumma qala atastumuhu wa ana ala dinih, engkau berani mencercanya padahal aku di atas agamanya. Langsung ketika itu dia mengatakan aku ala dinih, aku di atas agamanya. Atastumuhu wa ana ala dinihi, aqul ma yaqul, sungguh aku katakan seperti yang dikatakan dia. Apakah kamu berani mencercanya padahal aku ada dalam agamanya dan aku berkata seperti yang dia katakan? Ya, ini kalau berani lawan aku. Faradda dzalika alayya in istata', silahkan kamu perlakukan yang seperti tadi kepadaku. Ini istata', kalau kamu bisa, kalau kamu berani. Kata Hamzah ibn Abdul Muttalib. Faqamat rijal min Bani Makhzum ila Hamzah liyansuru Abu Jahal, maka bangkitlah orang-orang dari Bani Makhzum untuk menolong Abu Jahal. Liyansuru Abu Jahal, untuk membela Abu Jahal. Faqala Abu Jahlin da'u Aba Ummar. Kata Abu Jahal, biarkan Abu Ummar, biarkan. Ini biarkan dia pergi. Fa inni wallahi qad sababtu binna akhihi sabban qabihan, karena aku memang sudah mencercanya dengan cercaan yang sangat jelek. Kata Abu Jahal, ngaku kalau dia sudah mengucapkan kalimat yang betul-betul sangat jeleknya. Thumma Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu wa tamma Hamzatu radhiyallahu anhu ala islamihi wa ala ma taba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Hamzah pun benar-benar masuk Islam ketika itu. Padahal sebelumnya belum masuk Islam. Tapi ketika melihat apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, maka dia menyatakan saat itu juga secara spontan, aku ala dini, aku di atas agamanya, aku katakan seperti yang dia katakan. Maka kemudian setelah itu beliau pun menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam dengan sungguh-sungguh masuk Islam. Radhiyallahu anhu ala islamih wa ala ma taba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah SWT meridhoinya atas apa yang dilakukannya, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma aslama Hamzatu arafat Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad azza wa amtana. Ketika Hamzah masuk Islam, maka orang-orang Quraisy pun mengetahui, arafat, mengetahui bahwa Rasulullah SAW sudah semakin kuat. Qad azza wa amtana, sudah semakin mulia dan semakin kuat. Karena pembela-pembelanya adalah jagoan-jagoan Quraisy, seperti Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu adalah jagoan dan pemburu yang mahir. Wa anna Hamzata sayamna'uh, dan mereka tahu pamannya bernama Hamzah pasti akan membelanya. Fakaffu an ba'di ma kanu yanaluna minhu, maka mereka pun sementara menghentikan apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW ketika mereka memukulinya, sehingga Abu Bakar menangis dan berkata, taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, ini adalah yang paling kerasnya yang mereka timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila huna naktafi, dan insyaallah kita akan kisahkan kisah berikutnya, yaitu ucapan Utbah ibn Rabi'ah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wassalamu alaikum wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.